Ya, pemirsa Suara Harapan, di kesempatan ini kembali lagi saya berada di Sulamo bersama dengan Bapak Camat. Kita akan ngobrol pintar. Selamat sore Pak Camat. Selamat sore. Gimana kabar? Ya, puji Tuhan sehat. Ya, Pak Camat baru pulang kok? Baru sampai. Ya, jadi kami ngopi ini di rumah Pak Camat karena posisinya sudah selesai jam kantor. Selesai jam kantor dan Pak Camat juga baru pulang. Nah, Pak Camat, ada persoalan di wilayah Pak Camat, dan sebentar juga akan memperkenalkan nama, di wilayah kepemimpinan Pak Camat yang pakai tanda petik ini persoalan sangat mengganggu masyarakat yang ada di wilayah Desa Pariti. Seperti apa problem masalah yang ada di wilayah kepemimpinan Pak Camat? Mungkin Pak Camat bisa menggambarkan. Ya. Baik, terima kasih. Memperkenalkan diri, nama saya Markus Fanggidae, jabatan Camat Sulamo. Ya, terima kasih atas jam sore hari ini yang sudah cukup kita nikmati kopi bareng bersama. Ya, tentu masalah Kali Nolibiboko di Desa Pariti. Nolibiboko, Desa Pariti. Ini sudah menjadi masalah tahunan karena memang di sini terjadi tambang dari beberapa perusahaan. Oh, ada tambang di Kali Nolibiboko ini. Ada beberapa perusahaan. Ada 4 perusahaan besar yang punya izin tambang di Kali Nolibiboko. Ya, jadi perusahaan ini sudah puluhan tahun melakukan tambang di Desa Kali Nolibiboko, Desa Pariti. Ya, berbicara tentang banjir, memang ini sudah menjadi kalender tahunan dan sasarannya adalah di masyarakat Dusun 4 Desa Pariti. Itu yang ini tiap tahun selalu terjadi banjir dan yang mengakibatkan bahwa banyak rumah yang terendam. Bahkan ada beberapa rumah yang tidak lagi dihuni oleh pemiliknya karena memang tiap tahun menjadi sasaran utama banjir. Memang yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dan kita semua bahwa ini perlu ada penanganan serius dari pemerintah menyangkut dengan kewajiban para pemegang IUP ini untuk bagaimana bisa tiap tahun itu ada perbaikan alur kali sehingga dia tidak terjadi penumpukan material di hilir. Nah, untuk itu tentu bahwa banjir yang terjadi di tiap tahun untuk masyarakat Desa Pariti, khususnya di Dusun 4 ini selalu meresahkan masyarakat. Dan juga masyarakat sudah menjadi trauma karena mereka selalu menjadi sasaran banjir. Ya, jadi memang ini perlu ada perhatian serius dari semua pemangku kepentingan, baik itu DPR, baik itu pemerintah, sehingga masalah-masalah banjir yang terjadi tiap tahun ini bisa teratasi. Ya, memang beberapa perusahaan sudah melakukan kewajibannya, tiap tahun ada normalisasi, tapi tidak maksimal, tidak efektif. Dan akhirnya ketika terjadi banjir yang berskala besar, pasti dia akan merembes sampai ke rumah-rumah warga, yang mengakibatkan bahwa warga harus mengungsi sementara ke rumah keluarga. Ketika banjir surut, mereka kembali. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa ada juga sebagian warga yang tidak lagi tinggal di rumahnya karena menjadi sasaran banjir tiap tahun, sehingga mereka lebih memilih untuk pindah
lokasi rumahnya ke tempat yang lebih aman. Ya, memang ada beberapa rumah yang sudah didata waktu terjadi badai Seroja. Waktu itu ada kompensasi dari pemerintah, tapi ada rencana untuk direlokasi sebanyak 21 kakak. 21 kakak, tapi belum terrealisasi. Belum terrealisasi. Nah, ini juga menjadi perhatian bagi semua pemangku kepentingan untuk bagaimana bisa masyarakat ini bisa diperhatikan, sehingga mereka tidak lagi hidup dalam masa trauma ketika terjadi hujan. Ya, mungkin sementara demikian. Pak Camat sudah menggambarkan bahwa banjir ini setiap tahun ada, ya. Dan warga sudah trauma. Pertanyaannya tadi Pak Camat juga sudah jabarkan bahwa kurang lebih ada 4 perusahaan besar, ya, yang meraup material yang ada di kali tersebut. Kontribusi dari perusahaan itu untuk warga di sini apa sih, Pak Camat? Ya, memang sudah ini tahun ketiga CSR dari 4 perusahaan besar itu diberikan ke Desa Pariti sebanyak, kalau tidak salah itu 105 juta dari 4 perusahaan. Dari 4 perusahaan itu per tahun. Per tahun. Dan itu sudah dibuat dalam bentuk berita acara dan perjanjian kerja. Ya, jadi masyarakat mendapat kompensasi melalui CSR sebanyak 105 juta kalau tidak salah dari 4 perusahaan besar ini. Nah, yang tentu digunakan oleh pemerintah desa untuk pembangunan di wilayah desa Pariti. Ya. Nah, tentu ada juga kewajiban-kewajiban lain yang mereka sudah lakukan tapi tidak maksimal, dan ini butuh perhatian serius seperti dari normalisasi dan juga mungkin yang paling mengena itu adalah mungkin Bronjong. Ya, Bronjong, karena memang di sisi kiri Sungai Dolweboko itu selalu ambruk ketika terjadi banjir besar, sehingga tiap tahun ada normalisasi juga, tapi tetap saja rubuh karena memang tidak kuat. Jadi mungkin usulan saya mungkin yang lebih pas itu kalau Bronjong. Bronjong memang dia menelan biaya yang tidak sedikit, tapi untuk demi keselamatan masyarakat itu ya kita harus tempuh cara itu. Itu solusi yang saya tawarkan. Itu bisa ampuh. Ya, minimal mengurangi. Jadi minimal bahwa masyarakat juga merasa aman kalau terjadi hujan. Mereka tidak trauma lagi. Kurang lebih berapa meter? Kurang lebih itu sekitar 250 meter. 250 meter. Sebelah menyebelah. Dua sisi ya? Dua sisi. Dua sisi kiri kanan. Baik, pemirsa, kita telah mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Camat, peristiwa secara real, nyata yang ada di wilayah kepemimpinan Pak Camat, dan ini sangat mengganggu aktivitas, bahkan sudah sampai pada titik klimaks trauma dalam tanda petik. Memang pihak swasta, perusahaan telah berkontribusi melalui CSR, tapi tidak maksimal. Ada normalisasi, tapi juga masih tidak maksimal. Usul konkret dari Pak Camat selaku pemimpin di wilayah ini meminta kepada semua pihak, bukan hanya kepada pemerintah, semua pihak, untuk bagaimana kita dapat membantu menyelesaikan masalah tahunan ini, di mana dibutuhkan Bronjong kurang lebih berapa meter? 250 meter sisi kiri kanan. 250 meter sisi kiri kanan, sehingga warga yang terdampak boleh dapat diselamatkan. Ya, Pak Camat, kurang lebih seperti itu. Sekali lagi mohon perhatian serius dari kita semua yang tadi Pak Camat juga sudah sampaikan, pemangku kepentingan. Semua, mari kita carikan solusi untuk membantu meringankan persoalan yang sementara ini diderita
oleh warga yang berada di Desa Pariti, Kecamatan Sulamo, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Semoga ngopi ini boleh dapat memberikan jalan keluar, ya, walaupun sedikit, tetapi semoga mendapatkan gambaran untuk bagaimana kita duduk bersama menyelesaikan. Ya, mungkin ada pesan lagi dari Pak Camat untuk warga kita yang sudah trauma. Ya, jadi untuk warga Desa Pariti, kita sebagai pemerintah tetap berupaya untuk bagaimana memperjuangkan agar rasa trauma dari warga itu bisa teratasi step by step. Ya, jadi saya harapkan supaya mari kita tetap bersatu untuk bagaimana kita mencari solusi yang terbaik agar bencana tahunan ini bisa teratasi. Mudah-mudahan dengan kita ngopi sore bareng ini bisa bermanfaat dan bisa banjir tahunan ini bisa teratasi. Ya. Baik, kita telah mendengar pesan-pesan dari Pak Camat. Tentu sekali lagi tidak mudah, butuh energi, butuh waktu untuk kerja ekstra untuk kita memperjuangkan ini. Karena itu pesan dari Pak Camat adalah buat warga tetap tenang, mendukung. Tentu pergumulan warga telah tersampaikan dan akan diperjuangkan oleh pimpinan-pimpinan yang dipercayakan oleh Tuhan. Demikian hasil ngopi kita di sore hari ini. Tuhan memberkati Pak Camat. Terima kasih. Semangat sampai di Sulamo. Ya.